Nah, kalau untuk jalan gantangannya Bang, biasanya kan tadi kan kita udah ngebahas tentang cara pemilihan materi dari prospek, kita beli dari Om Yokan yang seperti apa kan udah jelas. Kita juga udah tahu cara merawatnya seperti apa. Nah, setelah itu tinggal kita jalanin gantangannya nih Bang. Dari rumah sampai ke gantangan kita harus ngapain Bang? Kalau pengalaman saya ini loh. Ketika saya akan mencoba burung di kegantangan, saya akan mengkhususkan seminggu burung untuk settingan gantangan. Oh, berarti settingan rumah sama settingan lapangan itu sama atau beda? Ada perbedaannya dikit, agak ditingkatkan dari birahi sama emosinya. Misalkan contohnya Bang. Misalkan kalau yang harian, karena saya seorang pekerja biasa cuma mandi jemur gitu. Kalau untuk seminggu untuk saya gantang itu dari misalkan kita gantang hari Sabtu lah gitu, itu dari Senin itu udah pakai settingan lomba saya. Oh, kalau boleh tahu settingannya kayak gimana tuh Bang? Kalau saya biasa settingan lomba saya itu kalau untuk burung yang untul ya, untuk burung yang untul itu saya akan penjemurannya agak lebih dari biasanya. Oh, berarti penjemurannya agak dilebihin. Mm-mm. Biasanya jemurnya menit atau berapa jam? Nah, settingan lapangannya itu berapa menit, berapa jam Bang? Kalau untuk di rumah itu saya biasanya menjemur itu melihat dari tingkah laku mereka. Kalau misalkan mereka dijemur setengah jam mereka masih enak bermain, itu belum terlalu ini, saya teruskan. Nah, tapi kalau mereka sudah kelihatan agak gelisah, loncat sana loncat sini, berarti memang segitu perlunya dijemurnya itu segitu. Berarti buat patokan saya untuk cara penjemurannya gitu. Oh, itu ciri-cirinya burung yang udah di stop, yang harus di stop Bang ya? Iya. Nah, ini Bang, apa namanya? Sudah kita tahu perbedaannya buat jalanin gantangan, walaupun settingannya mungkin agak ditingkatkan. Nah, itu kan masih di rumah, dalam kondisi di rumah. Nah, kalau sampai kita jalan gantangan dari rumah sampai ke gantangan, apa harus ada yang kita lakukan? Kalau saya itu biasa lihat kondisi dulu, apa panas atau cuacanya mau hujan. Itu saya lihat. Kalau misalkan cuacanya mau hujan itu saya nggak saya mandiin. Tapi kalau misalkan cuacanya terang, saya mandikannya di sana di tempat gantangan. Saya apalagi yang ini khusus yang untulan ya, yang untulan itu saya ablak semua, saya mandikan sampai di sana, saya mandikan kering, saya kasih jagung. Nah, nanti itu kita lihat dari perawatan kita di rumah. Makanya saya bilang nggak terlalu beda sama settingan rumah. Kita lihat biasa dijemur itu mereka itu berapa jam atau berapa menit gitu. Ya itu settingan yang di rumah kita lihat di situ. Kita sama settingan di rumah gitu cara penjemurannya. Nah, kita lihat itu dari contoh pemetelannya nih, khusus yang saya bilang tadi buat yang untulan itu, mereka itu mau ngekeknya itu, mau bunyinya itu ketika dipetel itu berapa lama jedanya ketika dipetel itu. Kalau misalkan dipetel langsung bunyi, ya kemungkinan besar saya ketika akan naik sesi saya akan langsung metel. Tapi kalau misalkan dia dipetel agak lama baru bunyi, mungkin sekitar 1 sesi 2 sesi baru saya petel, seperti itu. Nah, pakannya masih sama, pakan tinggi Bang. Pakannya masih tinggi. Nah, untuk mungkin kan begini Bang, kadang ada yang kondisinya mungkin di rumah lagi enak, atau juga mungkin di perlombaan sebelumnya mungkin enak. Nah, tiba-tiba nih perlombaan sekarang, event sekarang lagi ngedrop birahinya ataupun ngedrop emosinya. Nah, itu apa yang harus kita lakuin Bang?
Saya lihat kondisi burungnya di pas gantangan itu. Saya lihat ketika ini burung di gantangan, wah ini burung di gantangan enak, ini burung nih gitu. Kita juga pasti punya feeling, karena itu burung kita yang rawat, kita punya feeling wah ini enak burung, atau wah ini burung lagi kurang enak gitu. Kita juga pasti bisa punya feeling ke situ gitu. Oh berarti kita nggak usah maksain juga bang Iya ya? betul. Daripada kondangan juga kan. Plus mental itu yang paling berpengaruh di dalam gantangan. Emang kadang-kadang burung kita gacor di rumah, ketika di gantangan burung itu nebok atau ngejar. Nah itu pengalaman paling banyak ditanyakan sama orang-orang itu, burung saya pas digantang ngejar, burung saya digantang nebok. Nah itu mental itu berpengaruh banget di situ. Nah solusinya gimana bang? Kalau untuk solusi itu kita lihat, iya itu mentalnya itu sering-sering lah gitu. Sering-sering itu burung kita ajak keluar. Kita ajak keluar dalam artian atau apa, kita ajak kemana gitu, walaupun kegantangan, walaupun kita nggak gantang tapi burung kita bawa agar mental mereka itu kuat walaupun kita nggak gantang gitu. Atau kita bawa ke kios burung atau ke rumah temen yang punya burung serupa gitu. Jadi kita lihat nanti di situ, kalau misalnya kita bawa ke taruhlah tempat teman gitu yang punya burung juga, lama-kelamaan karena dia udah sering biasa gitu ketemu yang bukan ada burung di rumah, burung yang lain yang mereka belum kenal, nanti dia akan apa ya, mentalnya akan naik gitu, mentalnya akan naik. Oh jadi mentalnya terbentuk sendiri Iya bang ya? betul. Nah itu kan kesulitannya bang ya. Hmm. Nah kalau tadi kan kita ngebahas CF jagung, sedangkan kan di lapangan kita disediain kangkung juga. Itu pengaruh juga gak bang? Kalau saya pribadi, saya nggak tahu kalau yang teman-teman saya yang lain juga pada banyak pakai kangkung. Yang saya tahu itu bukannya saya nggak mau pakai kangkung atau apa, karena kebetulan saya tuh nggak suka kangkung gitu. Jadi saya nggak pernah kasih burung saya kangkung gitu. Oh jadi alasannya begitu dong Iya bang ya? betul. Alasannya bukan karena takut ini ketinggian, takut ini enggak, atau nanti burung di gantangan tidur enggak, tapi alasan saya itu karena saya nggak suka kangkung. Dari bang Haji sendiri biasanya ngambil bahan yang prospekan itu dari yang ombyokan atau dari trah? Kalau saya pribadi apa ya, karena saya tidak punya indukan sendiri, saya tidak breeding sendiri, saya lebih senang mencari di ombyokan. Jadi untuk empu-empu semua, jangan pernah takut untuk ngombyok, dan jangan pernah takut burung ombyokan bersaing dengan burung trah. Nah berarti dari ombyokan bang ya? Iya. Kebanyakan. Dalam video ini saya bukan bermaksud menggurui atau bukan maksud ilmunya paling tinggi. Saya di sini cuma ingin membagikan pengalaman saya dalam merawat burung lovebird. Karena di atas saya itu masih banyak suhu-suhu besar yang mungkin kalau melihat video saya ini saya cuma diketawain seperti itu. Jadi di sini maksud dalam video ini saya tuh membagikan pengalaman pribadi saya dalam merawat burung lovebird. Semoga menjadi acuan atau menjadi pengalaman atau menjadi settingan untuk empu-empu semua. Semoga settingan atau pengalaman yang saya bagikan ini berguna untuk empu-empu semua. Salam Cikau Mania. Nah mungkin itu aja, terima kasih untuk bang Haji sebelumnya ya. Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.